Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Ramadan Pratama Putra, dan di sebelah saya ada Kaulan Syahdidah Yagoisi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai multimedia dasar yang berjudul Media Interaktif Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya, Karnivora, Herbivora, dan Omnivora untuk siswa-siswi sekolah dasar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kami memiliki latar belakang masalah, yaitu inovasi metode pembelajaran interaktif berbasis multimedia agar lebih menarik dan tidak membosankan untuk ditonton. Untuk identifikasi masalahnya, kami ini membuat untuk pembelajaran dalam bentuk video. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membuat media pembelajaran interaktif berbasis desktop sebagai sarana penyampaian informasi, media publikasi kepada siswa-siswi, dan saran untuk pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara membuat media interaktif dengan beberapa kumpulan scene menjadi aplikasi yang indah dan terlihat menarik. Untuk batasan masalah, kami membahas mengenai multimedia interaktif penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, berbasis desktop menggunakan Adobe Animate CC 2019. Tujuan manfaat yang pertama, menarik perhatian bagi siswa-siswi agar mengetahui pesan yang terkandung dalam multimedia interaktif ini. Yang kedua, mengetahui teknik-teknik, cara, proses pembuatan animasi multimedia, pembelajaran interaktif mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan manfaat kedua selanjutnya, manfaat laporan praktikum ini untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya berbasis desktop menggunakan Adobe Animate CC 2019 diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi anak-anak kelas 5 sekolah dasar dalam membantu proses belajar mengajar. Selanjutnya, apa sih itu multimedia interaktif? Multimedia interaktif menurut Munir 2015, multimedia merupakan pengguna dari berbagai macam media seperti teks, grafik, suara, animasi, dan video. Kemudian ditambahkan dengan komponen interaktif yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang pertama ada teks. Teks adalah kombinasi kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan materi pembelajaran yang dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, kami ada grafik. Grafik merupakan salah satu komponen penting multimedia. Di sini, gambar adalah salah satu contoh pengguna grafik. Gambar merupakan media yang cocok dalam penyajian informasi. Yang ketiga, gambar. Gambar merupakan bentuk informasi berupa visual. Gambar dikembangkan dengan menggunakan komputer atau perangkat lunak sehingga lebih menarik dan efektif jika digunakan dalam multimedia pembelajaran. Yang keempat ada video. Video adalah media yang dapat memvisualisasikan simulasi pada benda nyata. Video merupakan sarana penyampaian informasi yang memiliki kelebihan yaitu menarik, langsung, dan efektif. Yang kelima, animasi. Animasi dapat diartikan penggabungan teks, gambar, dan suara dalam suatu pergerakan. Dalam menciptakan suatu gerakan di sebuah animasi, perlu digunakan teknologi berupa komputer. Selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif. Media pembelajaran multimedia interaktif yang merupakan salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan fasilitas atau sarana tertentu sehingga guru dan peserta didik dapat menjalankan program multimedia interaktif. Yang selanjutnya ada jenis data. Penelitian ini kami memiliki dua sumber data, yaitu data primer yang didapat dari atau informasi yang berasal dari responden dan data yang didapatkan berasal dari kuesioner, per-tes, dan post-tes dengan jumlah 11 pertanyaan, dan kami targetkan data yang diperoleh untuk 30 kuesioner per tes dan 23 pertanyaan dengan target sejumlah 30 untuk kuesioner post-test.
Yang kedua ada data sekunder, didapat dari pencarian informasi di berbagai artikel dan sumber literal yang mengacu kepada hal tentang penggolongan hewan. Selanjutnya ada proses dan metode perancangan, Multimedia Development Life Cycle, MDLC. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah MDLC, di mana metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama ada konsep, desain, assembly, material collecting, testing, dan distribution. Selanjutnya, konsep. Berikut ini beberapa tahapan untuk menentukan konsep. Step yang pertama, menentukan tujuan aplikasi, hiburan, pelatihan, informasi, dan lain-lain. Step kedua, menentukan identifikasi pengguna atau user. Step ketiga, menentukan bentuk aplikasi interaktif, presentasi, dan lain-lain. Step keempat, menentukan spesifikasi umum, ukuran aplikasi, dasar perancangan, target, dan lain-lain. Dan step yang kelima, menghasilkan output, yaitu berupa dokumen dengan penulisan yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan proyek. Metode pengumpulan data. Terdapat metode pengumpulan data yang kami gunakan, yaitu pertama ada observasi aktivitas yang digunakan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud rasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang kedua ada studi pustaka. Data yang diperoleh tidak hanya menggunakan data dari kuesioner, melainkan dari sumber-sumber seperti jurnal, makalah, dan laman web yang terkait dengan penggolongan hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pemaparan selanjutnya, metode pengolahan dan analisis data. Satu, analisis data. Setelah diperoleh data-data yang diperlukan, data tersebut digabungkan dan dipilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisa data. Dua, data pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Alur perancangan. Pengertian flowchart menurut Jogianto HTTM adalah flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur secara logika. Sedangkan menurut James Hall, flowchart adalah representasi grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi di antara entitas kuncinya. Nah, di sini ada terdapat 3 diagram. Yang pertama itu use case diagram, merupakan gambaran atau representatif dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Teknik ini penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek. Nah, di use case ini ada dua, yaitu untuk user dan untuk admin. Sedangkan untuk user, dia menuju ke melihat petunjuk aplikasi, lalu melihat tujuan pembelajaran, melihat video pembelajaran, melihat materi, melihat profil, dan melihat kuis. Sedangkan untuk admin, dia bisa memperbarui petunjuk aplikasi, memperbarui tujuan pembelajaran, memperbarui video pembelajaran, memperbarui materi, memperbarui profil, dan memperbarui kuis. Dan selanjutnya ada sequence diagram. Ini merupakan sistem interaksi proses yang diatur dalam urutan waktu di bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, di use case ini terdapat beberapa dari user. Satu, menjalankan aplikasi. Dua, menampilkan halaman awal. Tiga, memiliki halaman home. Empat, memanggil halaman home. Yang kelima, menampilkan menu. Yang keenam, menuju pilihan. Dan ketujuh, memanggil menu yang akan dipilih.
Lalu yang terakhir menampilkan menu yang akan dipilih. Dan yang terakhir yaitu ada diagram activity. Ialah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konsekuensi. Nah, di sini activity diagram itu terbagi dua, itu untuk user dan sistem. Dari user itu menjalankan aplikasi, kemudian menuju ke sistem untuk menampilkan halaman awal, dan dari sistem memilih buton awal, buton mulai, dan dari user kembali ke sistem untuk menampilkan halaman menu, dan dari sistem menuju ke user untuk memilih menu, tujuan aplikasi, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, profil, dan kuis. Lalu di tahap akhir kembali lagi ke sistem untuk menampilkan halaman, petunjuk aplikasi, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, profil, dan kuis. Lalu di sini terdapat storyboard. Sering juga disebut sebagai papan cerita, berfungsi untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Nah, di sini kami membuat sebanyak 7 storyboard. Yang pertama itu storyboardnya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Keterangannya di sini pada bagian scan ini terdapat animasi judul dalam bentuk berupa warna, dan terdapat juga animasi mulai jika ditekan membesar dan dilepaskan kembali seperti semula. Lalu yang di kedua terdapat petunjuk aplikasi. Ini mengenai cara penggunaan aplikasi pengenalan jenis hewan berdasarkan makanannya yang kami buat. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran. Di sini terdapat sub dari tujuan pembelajaran yang akan diperjelas ketika dipresentasikan kepada siswa sekolah dasar nantinya. Lalu yang keempat ada scan video pembelajaran. Ini tentang tampilan video yang sudah dipahami oleh anak-anak sekolah dasar. Lalu daftar materi ini berisi pembahasan dengan tema penggunaan hewan mulai dari karnivora, herbivora, omnivora, dan sebagainya. Lalu di nomor 6 ini ada scan profile dari si pembuat media interaktif ini. Dan yang terakhir ada kuis, yang di dalamnya kami menampilkan sebanyak 5 kuis untuk mengetahui sejauh mana metode ini tersampaikan. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah dari kami berdua. Mungkin sama-sama bisa memperbaiki kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.